Tidak semua orang yang mencari kekayaan tahu bahwa ada makhluk yang lebih dulu menandai darahnya. Malam ini, cerita dari mereka akan membawamu ke sebuah hutan terlarang. Tempat di mana jeritan monyet bukan sekadar suara alam, melainkan tanda perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Ini adalah kisah tentang pesugihan monyet, tentang keserakahan, dan tentang harga mahal yang harus dibayar, bukan hanya oleh pelakunya, tapi juga keluarganya. Selamat datang di kisah pesugihan monyet. Jul, aku mau pergi dulu sama Seno dan Bima, pamit Edi pada istrinya Juleha. Lama bang? Tanyanya sambil masak di dapur. Enggak, paling bentar, tapi jauh, jangan tunggu aku pulang. Mungkin nginap beberapa hari, ujarnya sambil menutup pintu. Edi lalu masuk ke dalam mobil taksi online yang memang sudah menunggunya. Tujuannya ke rumah Bima. Dia dan Seno udah janji, dia mau tanya lebih jelas tentang yang diceritakan yang kemarin. Tiba di rumah Bima, Seno sudah ada di sana. Mereka lalu duduk di bangku teras rumah itu. Kepalaku pusing banget nih. Bisnis bukannya untung, malahan buntung. Usaha apa ya? Yang enak, tapi uangnya banyak? Tanya Edi serius. Iya nih, apalagi aku. Masih harus bayar cicilan rumah, bayaran anak sekolah. Pusing banget. Kepalaku rasanya mau pecah aja. Keluh Seno. Bukan kalian aja, aku juga. Banyak pinjam uang sama rentenir. Di bank aku udah blacklist. Kenapa kita bertiga susahnya barengan ya? Kata Seno. Mereka bertiga termenung. Tiba-tiba Bima mendekati mereka. Lalu berbisik pelan. Aku sih ngebilangin aja. Kalau kita mau cepet kaya, uangnya banyak, ada jalannya. Maksudmu gimana Bim? Tanya mereka serempak. Tapi ini perlu orang yang nyalinya gede dan berani. Sebab gak semua orang berani. Edi tertawa keras-keras karena kedengarannya lucu. Kita kan mau cari rejeki dan ngerubah hidup yang susah biar menina dikit. Emang kita mau ngerampok, harus berani sama gede nyalinya. Cari uang yang enak sekaligus agar cepet kaya mah kita harus pesugihan. Tawa keras Edi yang tadi langsung berhenti. Hah? Pesugihan? Apa gak ada jalan lain? Kalau aku sih tak setuju kalau pesugihan. Resikonya tumbal keluarga kita. Udahlah, gak ada jalan lain lagi. Cuma itu yang bisa dapat uang cepat. Lagian kalau anak kita diambil untuk tumbal, bikin anak aja lagi. Ujar Bima enteng. Bim, tega kau menumbalkan anak yang paling disayang? Tanya Edi serius. Kita bilang aja sama kuncinya kalau tumbalnya diri kita sendiri. Ujar Seno. Setahuku kalau goib itu tidak ada kata tawar-menawar. Kalau sudah waktunya menyerahkan tumbal, tak ada kata besok. Goib itu akan mengambil orang yang paling kita sayang lah. Sotoy banget kau ah, kata Seno pada Edi. Ya udah, kau tak percaya, jajalin aja nanti tanya ke kuncinya, kata Edi kesal. Setelah berdebat panjang, akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke tempat pesugihan itu. Mereka sekarang sudah turun di sebuah terminal bus antar provinsi. Suasana saat itu tengah malam dan hujan lebat. Kayaknya semesta tak ngizinin kita ke tempat itu deh, ujar Edi serius. Dari tadi kau sotoy banget Ed. Lihat dong cuacanya yang tak mendukung, kata Edi serius. Jangan ribut, kita tanya orang di mana kita bisa menyewa sebuah mobil. Bima memotong perdebatan mereka berdua. Mereka kemudian bertanya pada orang-orang yang ada di terminal, di mana tempat mobil atau motor yang dapat mereka sewa. Perjalanan menuju tempat itu sangatlah melelahkan. Hampir 1 harian penuh belum sampai juga. Mobil yang membawa mereka sekarang memasuki hutan belantara yang sangat gelap. Semakin masuk ke dalam, bulu kuduku meremang. Karena rasanya ada banyak mata yang sedang mengawasi pergerakan mereka. Dari mulai masuk hutan, sudah terdengar suara teriakan monyet yang ramai saling bersautan memenuhi tempat itu. Seolah-olah mereka memberitahu kalau kami akan datang ke tempatnya. Di dalam hutan itu, sunyi mencekam tapi terasa ramai. Cukup membuat suasana seram.
karena teriakan monyet-monyet itu serasa ada di dalam kepala kami sendiri. Bim, masih jauh? Tanya Edi. Itu di balik bukit itu, tunjuk Bima. Masih jauh? Perasaan dari tadi kita cuma muter-muter di dalam hutan. Diam, jangan banyak protes. Yang penting sampai, Ed. Hampir setengah malam mereka berputar di dalam hutan yang gelap. Sekarang mereka bertiga sedang berjalan di jalan setapak yang agak menanjak berbatu. Edi merasa ngeri, ragu menyelinap di dalam dadanya. Padahal belum sampai ke tempat yang dituju. Mereka berhenti di bawah pohon besar. Nampak di sana ada seorang lelaki yang sudah tua renta. Tubuhnya sudah bengkuk dan matanya terlihat cengkung. Kosong seperti orang yang tak pernah tidur. Menatap mereka dengan tajam. "Kalian dari Jakarta?" Tanyanya dengan suara berat. "Iya, Mbah," jawab mereka serempak. "Udah yakin? Mengerti akan semua syarat-syaratnya?" Tanyanya datar. "Udah, Mbah, tapi kami bertiga aja yang jadi tumbal, jangan keluarga kami," ujar Seno. Aku tak janji. Karena sekali kalian melakukan ritual, duduk di bawah pohon besar itu, maka roh monyet akan mengenali darah keturunanmu. Karena pesugihan ini milik leluhur para monyet-monyet," katanya lagi dengan suaranya berat, memberi peringatan pada mereka bertiga. "Iya, Mbah. Kapan kami melakukan ritualnya?" tanya Bima serius. Kuncen Taru membakar dupa, membaca mantra-mantra yang tak dimengerti orang biasa. Baskom air yang penuh bunga setaman itu terlihat bergerak sendiri. Ketika asap dupa membumbung tinggi, tiba-tiba dari gulungan asap itu nampak seekor monyet raksasa, berdiri dan menyeringai. "Hei kalian, aku ulangi syarat-syarat ritualnya. Dengarkan baik-baik, karena setelah ini kalian tak bisa mundur. Duduk bertapa semalaman di bawah pohon besar, tanpa sehelai benang pun. Tidak boleh takut, tidak boleh lari." Mendengar syarat yang dikatakan Kuncen itu, Edi terenyak. Karena biar bagaimanapun dia tak mau tubuhnya telanjang. "Kalau begitu aku tak ikutan. Kalian aja. Aku nunggu di dalam gubuk Pak Kuncen aja," kata Edi. "Ed, kau ini gak asik. Masa cuma kami berdua yang duduk di bawah pohon besar itu?" Mereka menatap Edi seperti tak percaya dengan apa yang dia dengarnya tadi. "Maaf aja," kata Edi serius. Edi lalu masuk ke dalam gubuk Kuncen. Dia duduk di sudut gubuk. Bima dan Seno dalam keadaan telanjang, mereka duduk bersila di bawah pohon besar. Kedua tangannya menangkup di dada. Mulutnya pun berkomat-kamit membaca mantra yang diajarkan oleh Kuncen. Bima dan Seno mulai merasakan tubuhnya kedinginan. Tetapi karena tekadnya sudah bulat ingin kaya secara instan, dia harus tetap bertahan. Siang berlalu dengan cepat, malam hari pun tiba. Suasana mencekam, di sekitar tempat mereka duduk mulai berubah. Terdengar suara angin yang sangat kencang. Dedaunan saling bergesekan. Pohon besar itu terlihat meliuk-liuk. Dari kejauhan, terdengar suara jeritan dan tertawa aneh dari monyet yang berlompat-lompatan ke sana kemari. Tengah malam, Bima dan Seno terkejut karena sekujur tubuhnya merasakan sakit dan perih terkena cakaran monyet. Tidak sampai di situ saja, mereka merasakan ada binatang besar yang mendatangi mereka dan langsung menggigit tengkuk mereka berdua. Jeritan dan teriakan kesakitan dari Bima dan Seno terdengar sangat keras sekali. Edi yang duduk di dalam gubuk langsung berdiri dan melangkah keluar untuk melihat kenapa kedua sahabatnya itu menjerit kesakitan. Dia tak melihat siapapun di sana, tapi dia lihat kedua sahabatnya itu menggeliat kesakitan. Seperti ada makhluk yang tak kasat mata sedang menyiksa mereka. Dia sangat terkejut melihat dari kejauhan kalau tubuh mereka berdua terlihat banyak goresan seperti luka cakaran binatang buas. Mereka berdua jatuh pingsan karena merasakan lehernya dicengkram kuat oleh sepasang tangan berkuku tajam dan berbulu lebat. Pagi masih sangat gelap, Edi serta Kuncen keluar dari dalam gubuk. Mereka menemukan keduanya tergeletak pingsan di bawah pohon besar. Bekas cakaran binatang buas jelas sekali terlihat di sekujur tubuh mereka. "Sekarang kalian semua pulang, perjanjian telah dibuat," ucap Kuncen dengan suara beratnya. Mereka bertiga lalu berjalan menuruni bukit angker itu dengan cepat dan langsung menaiki mobil sewaan yang masih menunggu di bawah bukit. Beberapa bulan setelah itu, kehidupan Bima mulai berubah. Semua usahanya sukses dan keadaannya menjadi makmur. Di tempat dia tinggal sekarang, dialah yang paling kaya, memiliki segalanya. Dia pun sekarang tak pernah bersosialisasi dengan para tetangganya. Tetapi di dalam rumah mewah itu, ada satu kamar yang selalu terkunci dan hanya Bima saja yang dapat masuk ke dalam kamar itu. Di malam-malam tertentu, para tetangga sering mendengar suara teriakan monyet besar. Bima selalu memakai hoodie bila keluar rumah. Seno pun sekarang kehidupannya tak jauh berbeda dengan Bima. Mereka sering merasakan gatal yang tak jelas. Terkadang mereka tak sadar menggaruk tubuhnya. Kadang sambil tertawa sendiri,
Mereka baru menyadari kalau dirinya mulai berubah. Mereka mempunyai ekor yang semakin lama semakin panjang. Begitupun di tubuhnya, mulai tumbuh bulu-bulu kasar seperti monyet. Lain pula dengan Eddie. Dia berkali-kali mengalami kesialan karena setiap usaha yang dilakukannya selalu gagal. Dia tak melakukan pesugihan, tetapi dia ikut dan mengetahui ritual itu. Dia pun melakukan gerakan yang sama dengan menggaruk seluruh tubuhnya, persis dengan seekor monyet besar. Karena tubuhnya merasakan gatal yang luar biasa. Dia pun pergi ke dokter untuk berobat. Tetapi sampai di sana, dokter mendiagnosa kalau dia tak mempunyai riwayat sakit kulit. Dia dalam keadaan baik-baik saja. Eddie sangat kesal dengan keadaannya yang sekarang. Dia merasa hidupnya sangat susah. Lebih susah sebelum ikut teman-temannya ke Bukit Angker untuk pesugihan. Randy, anak lelaki Eddie, sekarang perilakunya seperti orang yang kurang waras. Tatapannya terlihat kosong, seperti tak ada kehidupan. Dia sering terlihat menggaruk-garuk tubuhnya sendiri, merangkak di lantai rumah, lalu mencakar-cakar tembok, kadang tertawa sendiri. Yang membuat Eddie semakin malu saat Randy memanjat tembok, merangkak di atas genteng, lalu melompat dari atap rumah ke rumah. Lalu berteriak dengan keras sekali, persis perilaku seekor monyet. Menyadari semua itu, malam itu juga, Eddie pergi menuju Bukit Angker di daerah Jawa Tengah sendirian, tanpa dua orang sahabatnya itu. Dia langsung menemui Kuncen, dan dia minta penjelasan. Karena dia tak ikut melakukan ritual pesugihan, kenapa sekarang dirinya dan keluarganya kena imbasnya. Dari awal aku sudah katakan, bila seseorang sudah datang ke sini, leluhur dari para monyet sudah mencium darah keturunanmu. Karena mereka sudah datang lebih dulu. Dan kau juga harus tahu, tanah ini adalah milik leluhur dari para monyet. Jadi kau tak bisa mengelak dengan mengatakan kalau kau tak melakukan pesugihan. Karena pesugihan itu tak pernah gagal. Ujar Kuncen itu dengan suara beratnya dan sangat tegas. Dengan hati yang kacau, penuh penyesalan, Eddie kembali ke rumah. Dia sekarang hanya bisa mengusap dada, karena semua itu terjadi atas kesalahannya sendiri. Malam itu hujan cukup deras sekali. Anak gadis Seno bersiap hendak berangkat bersenang-senang dengan teman-teman tongkrongannya. Dia membuka lemarinya, mencari jaket. Tapi dia lihat jaketnya udah lama semua. Tak ada yang baru. Dengan perlahan-lahan, dia membuka kamar yang selalu terkunci karena dia sangat penasaran. Dia melihat ke dalam, kamar itu sangat rapi. Terlihat lemari kayu. Dia pun merefleks membukanya. Wah, kebetulan ada jaket baru nih. Asik. Gadis itu mengambil jaket bulu hitam pekat dengan sukacita memakainya. Seno terkejut ketika melihat anak gadisnya memakai jaket itu. Saat dia hendak mengambilnya, Seno melihat tubuh anak gadisnya melengkung. Kuku memanjang, wajahnya berubah, rahang menjorok ke depan. Ceritanya berubah jadi teriakan monyet. Ia melompat keluar jendela, memanjat pohon, berlari ke arah hutan. Dan sejak malam itu, anak gadisnya Seno tidak pernah kembali. Sementara itu, Bima sangat menikmati hidupnya. Ia membeli mobil mewah, berwarna merah darah. Merahnya bukan seperti cat biasa, tapi seperti daging basah. Ia sudah melanggar pantangan. Ia pun sering berkata dengan bangga, "Ini hasil jerih payahku." Suatu sore, "Ya, kami mau keliling. Boleh ya pakai mobil baru?" ujar salah seorang anaknya. "Pakai saja, tapi hati-hati, jangan sampai lecet," kata Bima. Lalu ketiga anaknya menaiki mobil itu. Mereka hanya ingin berkeliling kota. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju Pondok Kelapa. Ketika mobil hendak berbelok di daerah Lampiri, pengemudi tak bisa mengendalikan mobil yang melaju terlalu cepat. Brak, mobil terguling beberapa kali dan berhenti ketika menabrak tiang listrik. Mobil hancur, ringsek, seluruh penumpangnya tewas di tempat. Telepon Bima berdering. Suara polisi tegang. "Pak, mohon datang ke lokasi. Anak Bapak mengalami kecelakaan tunggal. Mobil itu ringsek tak berbentuk. Tak ada kendaraan lain. Tak ada remblong." Ketiga anak Bima tewas di tempat kejadian. Dan yang paling mengerikan, saksi berkata, sebelum mobil menghantam pembatas jalan, mereka melihat bayangan seperti monyet besar duduk di atas kap mobil.
Beberapa bulan kemudian, setelah mereka kehilangan anak-anak yang mereka sayangi, kelakuan mereka drastis berubah. Kebiasaan menggaruk tubuhnya, sering menjerit, menangis, tertawa sendiri, dan secara bersamaan pula, Bima dan Seno ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Tetapi ketika mayat itu hendak dimandikan, semua orang terkejut karena mereka menyaksikan kalau Bima dan Seno mempunyai ekor. Bulu-bulu kasar di seluruh tubuh bagian belakangnya. Kayak monyet ya, bisik para tetangga. Mungkin kekayaan yang dimiliki Bima boleh hasil pesugihan dengan monyet. Semua yang menyaksikan mengangguk, termasuk Edi yang datang melayat. Keanehan bukan di situ saja. Ketika mayat itu akan dimasukkan ke dalam keranda, tiba-tiba mayat itu menghilang. Yang tertinggal hanya kain kafan saja. Sekarang Edi mengerti. Pesugihan tidak pernah meminta izin. Tidak peduli kau berhasil atau gagal. Sekali kau mendekat, yang ditandai bukan hanya dirimu, tapi keluargamu. Dia masih hidup, tapi setiap malam dia tak bisa tidur karena dia mendengar jeritan, teriakan Randy seperti monyet. Terkadang dia mencakar-cakar tembok rumahnya. Kematian dua orang sahabatnya yang sangat tragis dan memalukan. Giliran keluarganya hanya tinggal menunggu waktu. Pesugihan tidak pernah meminta izin. Sekali kau mendekat, yang ditandai bukan hanya dirimu, melainkan darah keturunanmu. Kekayaan bisa datang sekejap, tapi kutukan bisa tinggal selamanya. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa subscribe cerita dari mereka, karena masih banyak cerita gelap yang menunggu untuk diceritakan.